Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Stasiun Banten, kembali berjumpa bersama saya Ratu Fitri dalam Banten Insight. Dan pemirsa, pertambangan menjadi salah satu sektor pendapatan dari potensi ekonomi di suatu daerah. Di satu sisi, tata kelola pertambangan tentu saja memiliki dampak positif, mulai dari terbukanya lapangan pekerjaan, kemudian menggerakkan roda perekonomian, dan juga menjadi salah satu kontribusi pendapatan suatu daerah. Namun di sisi lain, bagaimana tata kelola pertambangan ini pun juga memiliki tantangan, mulai dari konflik lahan, kemudian persoalan perizinan, hingga dugaan pertambangan tanpa izin, dan juga tentu saja dari dampak lingkungan. Kemudian bagaimana pemerintah Provinsi Banten memastikan potensi ekonomi di suatu daerah dari sektor pertambangan tetap berjalan, namun dari sisi lingkungan pun juga tetap diperhatikan. Untuk membahasnya kali ini dalam Banten Insight, kita akan membahas terkait bagaimana tata kelola pertambangan di suatu daerah dari mulai sektor ekonomi, kemudian juga bagaimana dari dampak lingkungannya. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita hadirkan terlebih dahulu tayangan video berikut ini. Beberapa kejadian di masa lalu di wilayah Banten, salah satunya adalah banjir bandang. Itu dampaknya adalah karena pertambangan, salah satunya pertambangan ilegal tentunya. Nah kemudian penambangan yang legal pun harus kita monitoring apakah pelaksanaannya sesuai, kewajibannya dipenuhi dan sebagainya. Ini semua kita lakukan dalam rangka bagaimana kita menjaga alam kita, bagaimana kita menjaga keselamatan warga kita. Karena konflik pertambangan ini bukan hanya tentang konflik regulasi, namun ada konflik perekonomian. Masyarakat di sana bertahun-tahun lamanya menunggu kepastian tentang bagaimana mereka bisa menambang secara legal. Karena hari ini kalau kita tahu, pertambangan di Losada itu hanya bisa dinikmati oleh korporasi besar. Yusuf Satlantas dengan rekan-rekan Pol PP melaksanakan edaran yang disampaikan oleh Pak Sekda itu. Karena terbiasa sudah beroperasi ya, sekarang kita lakukan edaran dari Pak Wali Kota, mungkin kaget atau merasa berat, tapi ini harus kita lakukan juga. Karena keselamatan masyarakat adalah yang utama. Iya, pemirsa, langsung saja kita berkenalan langsung dengan dua narasumber kita yang sudah hadir di studio TVRI Stasiun Banten dengan tema tata kelola pertambangan di Provinsi Banten antara potensi ekonomi dan juga kelestarian lingkungan. Di sebelah saya sudah ada Bapak Ari James Faryadi STMSI, MT, selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten. Halo Bapak, selamat siang Pak. Selamat siang. Kabar baik Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih sudah berkenan hadir ke TVRI Banten, ngobrol-ngobrol kali pertama ya Pak? Betul, ini pertama kali kami di Kali sini. pertama, baik, terima kasih atas kehadirannya Bapak. Kemudian yang kedua juga sudah hadir bersama kami, yaitu Associate Profesor Kandidat Dr. Ari Suhadi SHMH, ini selaku pengamat hukum sosial dan politik dari Untirta Serang. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Sehat ya Bapak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya datang. Kita akan ngobrolin terkait dengan tata kelola hukumnya mungkin ya dari segi hukum dan pengamatan ekonomi juga ya Pak Aris begitu. Baik pemirsa, ini kita ingin mengetahui terlebih dahulu mungkin ke Pak Kadis begitu ya yang memiliki kawasan Provinsi Banten ini dari sektor SDM sendiri. Pertambangan ini tadi disampaikan bahwa memiliki potensi yang cukup besar begitu ya di Provinsi Banten, mulai dari PAD tentu saja, kemudian juga dari tenaga kerja tentu saja, namun juga ada sisi lain dari segi bagaimana dampak lingkungannya begitu Pak. Nah mungkin dari potensinya terlebih dahulu Pak, di Provinsi Banten apa saja potensi-potensi pertambangan yang mungkin juga bisa kita ketahui bersama? Baik, terima kasih Bu Fitri. Kami dari Dinas ESDM
mengucapkan banyak terima kasih atas undangannya hari ini. Pada kesempatan ini Provinsi Banten itu kaya akan mineral, di mana mineralnya ada mineral logam yaitu emas, perak, dan juga ada batu bara. Selain itu juga ada mineral bukan logam dan batuan yang tersebar di Kabupaten Pandeglang, Lebak, Cilegon, dan Kabupaten Serang. Komoditasnya itu kayak batuan itu batu andesit, pasir pasang, dan juga ada potensi pasir laut di bagian utara Banten. Selain itu juga ada mineral bukan logam yaitu bentonit yang dimanfaatkan oleh industri minyak, dan ada juga mineral bukan logam jenis tertentu yaitu pasir kuarsa, batu gamping untuk semen dan untuk clay. Jadi potensi sumber daya mineral di Provinsi Banten ini sangat besar. Tinggal kita melakukan tata kelola yang terbaik, gitu kan, sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Dan saat ini kami sedang melakukan pembinaan dan pengawasan tata kelola tambang di Provinsi Banten. Dengan adanya moratorium yang diawali tahun 2026 sehingga belum boleh kita keluarkan izin dari sejak tahun 2026 sampai sekarang. Dan mudah-mudahan moratorium ini akan dicabut di bulan Agustus sehingga nanti setelah tata kelola kita melakukan evaluasi terkait izin tambang yang ada, baru kita akan lanjutkan. Mungkin itu potensi yang ada di Provinsi Banten. Wah, ini kalau bisa dibilang Provinsi Banten ini cukup kaya ya kan potensi tadi dari segi beberapa sektor begitu pertambangan ya. Ini lengkap sekali ya Pak Ari ya. Dari mulai tadi mineral, emas, kemudian batu dan lain sebagainya. Artinya juga dari potensi-potensi di Provinsi Banten ini cukup besar, namun bagaimana tata kelolanya juga tetap harus dijaga dan bagaimana dampak lingkungannya itu sendiri. Baik, saya izin ke Prof. Aris terlebih dahulu nih Prof. Tadi disampaikan Provinsi Banten kita ketahui bersama bahwa ini surganya sepertinya ya dari segi pertambangan karena banyak sekali potensi-potensi yang ada. Sebelum kita ke perizinannya begitu dan juga dampak lingkungannya, Prof. Aris sendiri melihat seperti apa sih potensi yang ada di sini di Provinsi Banten, apalagi tadi punya karakteristik setiap daerahnya berbeda begitu. Ya, terima kasih Mbak. Bicara Banten sebenarnya concern saya sejak tahun 1985. Saya masuk Banten itu kesan pertama saya kayak raksasa lagi tidur. Waktu itu kan masih bagian dari Provinsi Jawa Barat. Ada sebuah potensi baik alam, lingkungan maupun manusianya itu belum optimal dieksplor gitu. Nah, terkait dengan tadi dijelaskan oleh beliau, menurut saya nyambung sekali gitu loh. Banten itu kan dari sisi geostrategisnya itu dekat sama Jakarta, punya potensi laut, pelabuhan dan lain sebagainya. Nah, salah satu potensi yang ada ternyata di Banten memang dari sisi pertambangannya itu cukup potensial untuk dieksplor dan dieksploitasi gitu. Nah, saya menyorotin memang tantangannya, kebetulan riset saya itu tentang hukum manusia dan tata kelola gitu. Nah, dari sisi hukum memang ya belum ada pemetaan mengenai potensi-potensi itu serta tata gunanya. Sehingga waktu itu saya salah satu yang terlibat di dalam penyusunan tata ruang Provinsi Banten. Gitu. Nah, di dalam konteks ini memang bagaimana potensi pertambangan yang tadi dijelaskan oleh Pak Kadis itu punya kemanfaatan yang optimal, baik utamanya pada masyarakat Banten khususnya, tetapi juga tetap harus memperhatikan eksploitasi untuk kelestarian dan tata guna lingkungan supaya generasi yang akan datang itu juga tidak menuai hal-hal yang buruk yang
tidak kita harapkan. Kira-kira itu yang Baik, dari menjadi dampak kunci. jangka panjangnya juga ya, Prof. Aris ya, bagaimana tadi dari segi pemetaannya sendiri, potensi-potensi pertambangan yang ada di Provinsi Banten. Saya ke Pak Kadis lagi nih, Pak Ari, ini terkait tadi menyambung Prof. Aris menyampaikan bahwa belum adanya pemetaan di Provinsi Banten karena dengan adanya potensi yang cukup besar begitu ya, seperti tadi disampaikan bahwa seperti raksasa yang sedang tidur begitu ya, walaupun sebetulnya saat ini sudah cukup tereksplorasi begitu, tapi sejauh ini seperti apa dari 8 kabupaten kota yang mungkin juga sudah diberikan pemetaan tersendiri atau karakteristik tersendiri begitu Pak Kadis? Baik, terima kasih. Jadi kami mengeluarkan izin untuk pertambangan ini berdasarkan dengan wilayah pertambangan yang dikeluarkan oleh Pak Menteri. Di Banten ini ada 3, yaitu wilayah usaha pertambangan, ada pertambangan rakyat, dan wilayah usaha penugasan khusus. Nah, terkait dengan pemetaan, di kita di tata ruang sudah kami sampaikan dalam wilayah pertambangan tersebut ada beberapa kabupaten kota yang tidak mau tata ruangnya ada pertambangan. Contohnya di Tangerang Raya, kami putihkan. Kota Serang kami putihkan. Di Kabupaten Lebak ada Kecamatan Rangkas Bitung sesuai dengan perda RT RW-nya tidak ada pertambangan, kami putihkan lagi. Jadi sebetulnya sudah kami petakan semuanya berdasarkan potensi yang ada dan beberapa berdasarkan tata ruang yang ada di kabupaten kota masing-masing. Karena apa? Karena izin pertambangan pertama kali kami keluarkan itu berdasarkan dari izin tata ruang kabupaten kota yang ada. Jadi jangan sampai masyarakat tidak tahu bahwa izin yang pertama kali kita keluarkan itu berdasarkan tata ruang yang ada di wilayah kabupaten kota yang nantinya bisa atau tidak dijadikan daerah tersebut wilayah pertambangan atau izin kita keluarkan. Di Provinsi Banten berarti cuma ada 4 lokasi yang ada izin usaha pertambangan. Yang pertama Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Lebak, dan juga Kabupaten Pandeglang. Nah, komoditasnya ada emas di Kabupaten Lebak dan Pandeglang, dan juga batuan ada di Kabupaten Lebak, Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon. Seperti itu potensinya. Baik, jadi sejauh ini baru 4 kabupaten kota ya, Kota Cilegon, Kabupaten Serang, kemudian Pandeglang dan juga Lebak begitu ya. Karena yang memang Kabupaten Tangerang Raya, Kabupaten Tangerang, Kota Tangsel, dan Kota Serang tidak diperbolehkan di wilayah tersebut adanya tata aktivitas ruang pertambangan. dari pemerintah kabupaten kotanya Betul, tadi ya, ya, karena seperti memang itu. dikeluarkan dulu dari tata Wilayah ruang pertambangannya, wilayahnya masing-masing betul. begitu. Baik, jadi sejauh ini baru 4 kabupaten kota tadi yang memang sudah berjalan dari segi pertambangannya tadi. Artinya dari 4 potensi tadi begitu bukan berarti 4 yang lain ini juga tidak memiliki potensi yang sama begitu ya Pak Kadis. Mungkin bisa saja juga ada potensi pertambangan juga di dalamnya begitu. Betul, kayak di Kabupaten Tangerang itu ada potensi batuan atau tanah uruk, tanah merah. Tapi karena Kabupaten Tangerang tidak mau adanya aktivitas pertambangan, sehingga kalau ada aktivitas di sana, ya kita anggap itu penambangan tanpa izin. Dan tim Satgas siap datang untuk mengatasi dan menyampaikan kepada masyarakat setempat bahwa Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan tidak diperbolehkan adanya aktivitas pertambangan. Iya. Seperti itu. Mungkin dampak-dampak lingkungan dan lain sebagainya menjadi bahan pertimbangan dan lain sebagainya mungkin bisa saja begitu ya Pak Kadis. Saya ke Prof. Aris lagi, Pak Aris, ini kita melihat bagaimana dari segi perizinan tambangnya saat ini. Nah, ini tadi disampaikan oleh Pak Kadis ada 4 kabupaten kota begitu yang sudah memiliki izin pertambangan untuk dieksplorasi alamnya begitu. Nah, dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang minerba, bagaimana dari kacamata hukum tata negara dan administrasi tentang perizinan tambang tersebut di wilayah Banten, Prof. Aris? Ya, ada perubahan paradigma di dalam perundang-undangan baru tersebut. Pada awal reformasi memang daerah itu diberikan kewenangan yang cukup leluasa untuk bisa memberikan izin pertambangan gitu. Tapi sejak undang-undang yang baru tersebut, perizinan itu kemudian disentralisasi di dalam pengertian
dikoordinasikan dengan baik dengan dengan tata kelola yang dipusatkan. Gitu. Sehingga di sini posisi daerah itu memang posisi peran yang sifatnya partisipatif, dukungan. Gitu. Nah paradigma baru ini memang sejalan dengan basis riset saya bahwa negara kita ini kan negara kesatuan yang tidak ada pemisahan dan pembagian, tidak ada pemisahan antara pusat dan daerah. Nah di dalam kerangka ini sebenarnya kata kuncinya saya melihat ada pembaruan di dalam konteks kemudahan perizinan. Yang ini akan memungkinkan perizinan itu akan memudahkan bagi para pengusaha itu akan lebih cepat dan mudah untuk memperoleh proses perizinan yang terintegrasi. Itu kata kuncinya di situ kira-kira yang bisa kita sampaikan. Baik, nanti izin dilanjutkan setelah jeda. Prof. Aris, nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Dan pemirsa, kita harus jeda iklan terlebih dahulu, tetap bersama kami dalam Banten Insight. Kami akan segera kembali. Ya, pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami dalam Banten Insight dan tentu saja tema yang masih sama terkait dengan tata kelola pertambangan di Provinsi Banten antara potensi ekonomi dan kelestarian lingkungan. Masih bersama dua narasumber kita, Kepala Dinas SDM Provinsi Banten, Bapak Ari James dan juga pengamat hukum sosial Untirta Serang, Bapak Profesor Aris Suhadi. Terima kasih Bapak nih masih standby, masih setia bersama kami. Kita lanjutkan kembali setelah tadi ada bagaimana dari sisi perizinan, kemudian potensi-potensi yang ada di Provinsi Banten. Saya kembali terkait dengan pendapatan di sektor pertambangan begitu ya. Bagaimana juga memiliki dampak dari PAD begitu yang juga masuk ke Provinsi Banten. Pak Kadis sendiri seperti apa melihat potensi-potensi PAD dari sektor pertambangan di Provinsi Banten? Baik, terima kasih. Di sini alhamdulillah saya bisa meneruskan bahwa pajak nilai bukan logam yang ada di Provinsi Banten ini masuknya itu ke kabupaten kota. Baru kemarin kita dapat option 25% gitu kan. Dan ini yang jadi harus menjadi acuan kita bersama bahwa PAD ini lokasinya karena tambangnya di kabupaten kota, dan kami provinsi hanya mendapatkan option, dan kami sekarang melakukan koordinasi setiap triwulan terkait dengan kepatuhan para pelaku usaha pertambangan untuk membayar pajak MBLB-nya. Dan mudah-mudahan bulan depan kita akan membuat keputusan gubernur terbaru tentang harga patokan MBLB yang terbaru, sehingga insya Allah dengan adanya kenaikan ini PAD-nya di kabupaten kota akan naik, dan kami di provinsi juga akan naik di pendapatan asli daerahnya. Ya, kami berharap dengan adanya penaikan PAD ini bisa membantu daerah untuk membuat jalan lebih baik lagi, lebih banyak lagi, sekolah-sekolah dan kesehatan dan lain-lain gitu. Jadi dengan adanya PAD ini kita harapkan masyarakat bisa menikmati bukan hanya dari melihat pengambilan, pengerukan sumber daya mineral yang ada di daerahnya, tapi juga merasakan manfaatnya lewat pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota dan pemerintah provinsi. Mungkin itu Mbak. Baik, artinya untuk sektor pertambangan MBLB tadi ini masuknya ke kabupaten kota begitu ya, Betul. Pak Kadis. Dan kita begitu ya? dapat opsinya 25%. Dapat opsi 25%, ya, opsi 25% ya dari MBLB tersebut begitu ya. Betul. Nah artinya ini kan dikelola dari kabupaten kota. Kemudian regulasi yang diberikan dari pemerintah Provinsi Banten dari pertambangan sendiri untuk kabupaten kota sendiri apa saja kewenangannya begitu Pak Kadis?
kewenangan kabupaten kota ya saya bilang tadi Bu Ratu bahwa awal izin itu keluar, izin tata ruangnya dari kabupaten. Nah jadi tidak ada lagi kalau misalkan itu izin dikeluarkan oleh provinsi dan kabupaten kota maupun desa tidak tahu bahwa izin pertama itu keluar, masyarakat juga harus tahu dan diizinkan oleh tata ruang wilayah kabupaten kotanya dan bisa dimanfaatkan. Dan apabila karena izin tambang ini tidak sederhana itu, banyak kewajiban-kewajiban yang mereka harus laksanakan. Salah satunya terkait dengan batu mutu lingkungan, melakukan reklamasi dan pasca tambang, dan itu wajib dilaksanakan oleh seluruh perusahaan tambang. Nah ini dalam pembinaan pengawasan tata kelola tambang kami menekankan terutama terhadap dengan laporan bulanannya harus ada sehingga pajaknya bisa dihitung, dan kita rapat dengan kabupaten kota untuk menyamakan data-data yang ada per triwulan. Per triwulan tadi ya Betul. Pak Kadis ya, artinya ini juga potensi yang juga luar biasa begitu ya terkait dengan MBLB sendiri di Provinsi Banten, walaupun memang masuknya di kabupaten kota memiliki option tadi 25% untuk Provinsi Banten. Saya ke Prof. Aris lagi, izin Pak Kadis nanti kita lanjutkan. Kemudian bagaimana dari segi pemetaan dari segi pendapatannya sendiri nih Pak Aris. Bagaimana pengelolaan pertambangan ini, apakah juga pembagian kewenangannya antara pusat dan daerah sudah ideal atau seperti apa dari pengamatan Prof. Aris sendiri? Ya, menyambung tadi yang saya sudah paparkan, memang ada problem otonomi daerah itu membawa eksis banyak peraturan-peraturan daerah yang menghambat kepada investasi, khususnya juga termasuk di dalamnya di dalam pertambangan. Nah, di dalam konteks dan latar belakang itu makanya undang-undang yang baru nomor 3 tersebut itu ditarik di dalam perspektif penataan kembali aturan pertambangan yang lebih sentralistik, tetapi memang punya dampak kepada kemudian kewenangan daerah itu menjadi kurang. Gitu. Nah ini membawa problem di dalam hal di satu sisi memang itu akan mempercepat proses perizinan, tetapi ada hal-hal juga yang kaitannya dengan pengawasan itu daerah tidak punya fleksibilitas, barangkali itu yang kita bisa lihat. Nah ini akan juga terkait kepada pengawasan dan operasional yang kita bisa lihat di daerah yang bersangkutan, termasuk di dalamnya dalam ini di Provinsi Banten gitu. Tadi saya mendengar bahwa untuk pengawasan pun harus minta izin gitu. Itu problem-problem yang kelihatannya memang menghambat di dalam konteks pengawasan. Hal lain sebenarnya hal yang baik ini perlu dievaluasi dan ditata kembali hal-hal apa yang itu bisa didelegasi ke daerah dengan cukup leluasa. Di satu sisi, karena memang undang-undang baru itu sebenarnya juga ada hal-hal baru yang kemudian sekarang ini dimungkinkan pertambangan itu tidak hanya jangan oleh yang konvensional, pertambangan rakyat juga sekarang itu diberi tempat. Nah ini memungkinkan berkembangnya perusahaan perorangan, koperasi, yang ini akan memberi dampak ekonomi yang baik kepada daerah. Ya. Dan ini yang paling tahu itu provinsi, kabupaten, dan kota. Nah ini yang saya lihat, nggak tahu nanti Pak Kadis bisa mengeksplor lagi apakah ini betul-betul bisa di Banten bisa sudah bisa diakomodasi. Kira-kira itu yang bisa saya lihat. Tapi kalau dibuka secara konvensional untuk masyarakat perorangan, dari dampak lingkungannya sendiri, apakah potensi kelestarian lingkungannya juga terancam atau seperti apa Pak? Regulasinya tetap harus ditaatin. Karena hal yang tadi belum saya singgung bahwa sekarang perizinan itu sudah terintegrasi dengan lingkungan.
Jadi ketika pengusaha itu mengajukan izin, di awal itu sudah ada manajemen sekaligus pada dampak lingkungan, dan di terakhir itu juga pada saat bagaimana pasca pertambangan itu harus dikelola dan diselesaikan gitu. Itu hal yang positif itu. Jadi memang tata kelolanya adalah kepada manajemen atau tata kelola pertambangan yang sudah terintegrasi. Kira-kira itu yang bisa saya. Iya, karena tadi terintegrasi artinya dari mulai perizinannya, kemudian itu terintegrasi juga dengan lingkungannya seperti apa, Iya. dampaknya juga. Jadi Iya. nanti akan Sehingga sudah sinergi. bisa diantisipasi dari awal. Aktivasi dari awal, jadi terlihat begitu ya dampaknya. Saya ke Pak Ari lagi nih, Pak Ari tadi disambung bagaimana ada solusi-solusi ataupun juga masukan-masukan begitu dari Prof. Aris. Nah, dari segi perizinan sendiri tadi kan sudah terintegrasi, kemudian ke kabupaten kota. Nah, ini seperti apa dari bentuk perizinannya sendiri? Apakah juga tadi peluang-peluang yang disampaikan oleh Prof. Aris juga bisa terakomodasi begitu di Banten sendiri? Jadi perizinan sekarang lewat OSS ke pusat, One Single Submission. Jadi di sana sudah ada syarat-syarat yang harus mereka laksanakan sebelum izin itu keluar. Dan untuk lingkungan itu ada UKL-UPL atau AMDAL tergantung dari luasan tambang yang dibuka, dan juga upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan harus dilaksanakan dan laporannya harus ada, sehingga sebelum itu keluar izin tidak akan keluar. Nah, jadi pada saat izin keluar operasi produksi, baku mutu lingkungan di sekitar tambang harus dijaga. Seperti sekarang nih, ada permasalahan di Bojonegara karena musim kemarau, aktivitas tambang tetap berjalan, sehingga upaya pengolahan lingkungan atau menjaga batu lingkungan harus dilaksanakan dengan perusahaan tersebut dengan menyemprotkan air ke udara, pakai sprayer dan lain-lain. Itu ada dalam laporan mereka dan harus dilaksanakan. Nah, di sini juga kami akan selalu mengingatkan kepada perusahaan-perusahaan tambang untuk menjaga lingkungannya. Terkait dengan WPR tadi sangat menarik. Karena WPR ini baru keluar beberapa blok berdasarkan keputusan Pak Menteri di bulan Februari kemarin. Nah, tadi ada pembahasan terkait dengan lingkungannya. Lingkungan itu tanggung jawab pemerintah daerah. Nah, kami setelah WPR keputusan bloknya ada 11 di Provinsi Banten, nanti kita akan menyusun pedoman pengolahan WPR-nya. Di sana berbicara terkait dengan keterdapatan tambangnya di mana, emasnya, dan kebetulan WPR kita emas dan batu besi dan pasir besi. Nah, nanti penyusunan pedomannya harus jelas. Bagaimana cara nambangnya, bagaimana keselamatannya. Nanti setelah pedoman itu sudah keluar, nanti akan dibuatkan UKL-UPL-nya oleh pemerintah Provinsi Banten dan melakukan pengawasannya, karena nanti itu terkait dengan lingkungan untuk masa depan anak cucu kita harus tetap kita jaga. Jadi jangan sampai kita mengizinkan pertambangan rakyat tanpa lingkungannya kita perhatikan. Nah, itu juga salah. Dan itu akan dilaksanakan oleh pemerintah provinsi melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas SDM Provinsi Banten bersama-sama untuk menjaga kelestarian lingkungan untuk anak cucu kita di masa yang akan datang. Mungkin itu, Mbak. Ya, karena memang juga harus kolaborasi ya dengan lingkungan hidup begitu ya, dari dampak lingkungan bagaimana kelestarian lingkungan tetap harus terjaga. Nah, sejauh ini Pak Kadi, saya masih ke Pak Ari, sejauh ini bagaimana izin tambang di Provinsi Banten yang secara resmi gitu ya, karena kan memang kita juga persoalan tantangan tadi ada yang tidak berizin, dugaan yang tidak berizin begitu. Nah, dari izin yang sudah didapatkan secara resmi pengolahan tambang bisa diklasifikasikan ini jenisnya atau ada grade-nya tersendiri begitu untuk kualitas tambangnya, Pak? Jadi kalau untuk grade-nya tidak ada, tapi komoditas tambangnya ada. Seperti saya bilang tadi, kalau perizinan yang didelegasikan melalui Perpres 55 tahun 22 itu adalah MBLB, yaitu mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan. Nah, kebanyakan di Provinsi Banten ini adalah izin batuan. Izin batuan, setelah itu ada pasir kuarsa, ada pasir pasang, ada bentonit. Dan itu tersebar di Kabupaten Serang, batuannya paling banyak, ditambah di Kabupaten Lebak, Pandeglang, dan juga Kota Cilegon. Selain itu juga pasirnya sama di Kabupaten Serang, Lebak juga ada,
dan juga untuk bentonit ada di Kabupaten Lebak, pasir kuasa ada di Lebak juga. Jadi perizinannya berdasarkan dari komoditasnya. Dan paling banyak izin yang kita keluarkan ada di Kabupaten Serang. Jumlahnya ada 98 izin, baru Kabupaten Lebak 89, selanjutnya Kabupaten Pandeglang ada 19 kalau nggak salah izin yang udah kita keluarkan. Dan semua itu mereka harus melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pemilik izin. Mereka harus taat terhadap regulasi yang apa yang disampaikan oleh Pak Profesor, dan itu kita selalu pantau. Laporan bulanannya, RKAB-nya setiap tahun harus dibuat, laporan reklamasinya harus ada, dan terutama laporan reklamasi dan pasca tambangnya yang tadi yang dibilang otomatis sudah ada, harus dilaksanakan pada saat izinnya sudah habis. Gitu. Baik, ini tadi memang sudah ada regulasinya begitu ya. Kalau dari grade tadi tidak ada, namun tadi ada klasifikasi untuk jenis-jenis pertambangannya sendiri di kabupaten kota begitu ya. Untuk jam operasional sendiri masih terus dibatasi begitu ya Pak? Ini terkait dengan angkutan juga ya? Ya, ini yang jadi permasalahan sekarang. Jadi jam operasional angkutan tambang diperbolehkan dari jam 10 malam sampai jam 5 subuh. Nah ini yang menjadi harus kita taati semua. Dan kita alhamdulillah bekerjasama dengan aparat kepolisian untuk menjaga itu, dan mudah-mudahan tim Satgas tetap bisa berjalan dan bisa membuat masyarakat merasa aman dan nyaman. Dan sekarang di posko di Bojonegara ada posko 1 di mana setiap angkutan tambang yang nakal harus masuk ke dalam parkir yang sudah disediakan oleh pemerintah, sehingga pemerintah Banten, sehingga nanti kalau ada kebocoran-kebocoran itu langsung kita masukkan dan nanti kita dikeluarkan pada saat jam operasional, yaitu jam 10 malam. Nah ini ya yang harus kita rasakan, karena mau tidak mau kita hidup dengan barang tambang. Betul, kita betul. tidak akan ada berada di sini kalau nggak ada tambang gitu kan. Oleh karena itu kita harus menjaga lingkungan dan juga memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada untuk kepentingan masyarakat, kesejahteraan, dan juga kita harus menjaga lingkungannya untuk anak cucu kita. Mungkin itu Mbak. Baik, jadi tetap terus beroperasi namun tetap juga perhatikan jam operasional untuk angkutan pertambangan tadi. Nanti saya akan ke Prof. Aris terkait bagaimana sanksi administratif yang akan diberikan kepada pengusaha tambang yang masih nakal tapi ternyata belum ada efek jerahnya. Dijawab nanti ya Pak setelah jeda iklan, tetap bersama kami dalam Banten Insight, kami akan segera kembali. Ya, pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami dan kami lanjutkan kembali Banten Insight kali ini bagaimana tata pengelola pertambangan di Provinsi Banten, bagaimana dari sektor pendapatan ekonominya dan juga kelestarian lingkungan. Masih bersama dua narasumber kita, Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten dan juga pengamat hukum sosial dan politik Untirta Serang Prof. Aris. Nah saya tadi sebelum jeda ke Prof. Aris terlebih dahulu bagaimana sanksi administrasi yang juga diberikan kepada pengelola tambang ini agar juga memberikan efek jerahnya begitu. Silakan Prof. Ya, terima kasih. Pertambangan itu aktivitas yang memang tidak berdiri sendiri. Tadi sudah kita singgung ada dimensi lingkungan, alam, ada lingkungan sosial. Dan juga ada aspek lain yang kaitannya dengan tambang itu adalah pengangkutan hasil tambang. Gitu. Nah, pertanyaan tentang sanksi, kita bisa petakan sanksi itu ada sanksi administratif dan sanksi pidana. Gitu. Sanksi administratif itu menjadi otoritas dari pejabat yang
punya otoritas pengawasan di dalam konteks pemberian izin. Nah ini tentu sifatnya akan harus dilihat di dalam konteks pengawasan yang sifatnya berjalan gitu. Pengawasan yang berjalan ini mulai dari monitoring pelaporan yang disampaikan oleh si perusahaan penambang itu akan dilihat dari situ. Nah apabila ada penyimpangan tentu kemudian itulah yang harus ditegakkan. Apakah itu bentuknya sanksi denda, sanksi penghentian sementara, atau sampai yang paling berat adalah pencabutan izin. Itu kira-kira. Kemudian yang kedua sanksi yang sifatnya pidana. Pidana itu menjadi otoritas dari penegak hukum dalam hal ini kemudian tindak pidana khusus mengenai pelanggaran tindak pidana pertambangan gitu. Nah ini akan melalui proses proses pidana sampai pengadilan gitu. Nah yang banyak dikeluhkan memang biasanya itu di dalam konteks yang sanksi administrasi ini yang sering di dalam konteks. Di dalam sanksi administrasi kelihatannya ada gap antara itu menjadi kewenangan pusat tetapi daerahnya tidak diberikan keleluasaan yang memadai untuk bisa melakukan pengawasan dan penegakan administrasi. Ini problemnya kelihatannya masih di situ gitu. Di sanksi administratif tadi Iya. begitu ya Pak Aris ya terkait dengan rekomendasi mungkin yang bisa disampaikan agar ada efek jera juga begitu ya agar tidak terulang kembali apakah memang sanksi administratifnya yang dibesarkan atau mungkin memang tadi ya ada sanksi pidana juga yang memang juga sudah berjalan begitu ya. Sebelum pidana sebenarnya ada sanksi denda yang memang undang-undang itu sudah menyediakan instrumennya gitu. Hanya problemnya ya di dalam pelaksanaannya itu. Dalam pelaksanaannya, baik. Ya, apakah di level dinas sudah bisa memungkinkan itu mungkin bisa dikoordinasi kepada beliau itu. Kira-kira akan lebih ke elaborasi Iya, gitu. betul. Kira-kira itu ya. Baik, saya menyambung Prof. Aris tadi merekomendasi begitu ya Pak Kadis bagaimana terkait dengan sanksi administratif yang mungkin juga bisa diberlakukan bagi para pengusaha tambang jika memang melanggar regulasi yang sudah ditentukan. Nah sejauh ini sanksi-sanksi tadi apakah juga sudah berjalan, apakah juga ada efek jera? Karena tadi kan memang masuknya ke ranah kabupaten kota begitu untuk izin dan lain sebagainya begitu. Izin pertama emang di kabupaten kota. Selanjutnya kami sebagai dinas teknis yang membidangi ESDM, sumber daya mineral. Untuk saat ini kami sekarang pada saat moratorium ini kita lagi melakukan evaluasi. Dan sanksi administrasi sudah kami lakukan, yaitu pemberian surat teguran yang pertama diabaikan, kedua, ketiga masih diabaikan. Kita keluarkan surat penghentian sementara. Dan tahapan sekarang sudah ada beberapa perusahaan tambang kita hentikan sementara. Jadi kita hentikan sementara karena ada pada saat Satgas ke lapangan ada yang menambang di wilayah izin di luar WIUP-nya, kita hentikan sementara. Ada yang belum melakukan pelaporan RKAB karena kita sudah memberikan surat teguran 1, 2, 3, kita hentikan sementara juga. Dan ada juga yang belum melakukan laporan reklamasi dan bulanan, kita hentikan sementara juga. Jadi sekarang kita sudah melakukan sanksi-sanksi teguran administrasi 1, 2, 3 dan kita hentikan sementara. Nah nanti minggu depan kita akan rapat, sanksi sementara itu kita lihat apakah ada perbaikan enggak. Karena pada sanksi sementara ini kami sebutkan kesalahan Anda apa, Anda harus menindaklanjutinya apa. Nah apabila tidak lanjuti tidak ada kemungkinan atau tentu akan kita tutup, kita tarik izinnya gitu. Nah itu yang akan kita lakukan karena kita lagi melakukan perubahan pembinaan pengawasan tata kelola tambang. Jadi jangan sampai pengusaha tambang itu tidak taat terkait regulasi yang ada gitu kan. Mereka wajib melaksanakan apa yang tertera dalam kewajibannya, pedoman teknisnya dan haknya kita berikan kepada para pengusaha. Seperti itu Mbak. Baik, jadi mulai dari teguran begitu ya, surat teguran 1, 2 hingga 3 begitu ya Pak?
kemudian sampai dengan dihentikan sementara, bahkan yang sampai dengan fatalnya ini pencabutan izin begitu ya. Jadi memang sudah ada teguran bagaimana agar efek jerah juga tetap bisa berjalan. Sejauh ini apakah juga ada perusahaan tambang yang juga sudah dicabut izinnya terkait dengan regulasi yang mungkin tidak berjalan? Kalau belum sampai, kita baru sampai penutupan sementara. Tapi pada saat kita pertemuan di lapangan ada masukan aduan dari masyarakat terkait dengan tambang tanpa izin. Ya, kita ke lapangan, kita turunkan tim, kita juga koordinasi dengan aparat penegak hukum dari kepolisian dan kejaksaan untuk ikut ke lapangan. Di sana kita bikin berita acara. Pada saat ditemukan bahwa ternyata tidak ada izinnya, kita akan bikin teguran dan kami langsung berikan surat tersebut ke aparat penegak hukum. Jadi itu yang sudah kami laksanakan. Terima kasih. Baik, jadi artinya pada saat ada sidak yang dilakukan begitu ya terkait dengan pengusaha-pengusaha tambang ini juga menggandeng APH begitu. Dan ini kan juga memang banyak tuduhan begitu ya terkait dengan tambang ilegal di Banten. Dan ini artinya pemerintah hadir begitu. Pak Kadis bagaimana langsung datang mengecek di lokasi begitu? Jadi kami dapat laporan dari masyarakat biasanya lewat surat, kami langsung koordinasi dengan tim Satgas dari Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, PTSP, dan juga Dinas Perhubungan, dan kami undang teman-teman aparat penegak hukum dari Dirkrimsus, Tipiter, dan juga dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten. Kita sama-sama ke lapangan, kita bikin berita acara, dan kita sampaikan bahwa Anda telah melanggar pasal di Undang-Undang Mineral dan Batubara, melaksanakan penambangan tanpa izin, dan berita acara tersebut kami langsung serahkan ke aparat kepolisian gitu. Dan alhamdulillah di tahun 2025 kita sudah menutup 11 tambang, dan di tahun 2026 ini sampai bulan ini kita 21. Jadi jumlahnya ada 32 tambang yang sudah kita tutup, dan ini masih berlanjut. Sehingga pada masyarakat yang menemukan adanya tambang-tambang tanpa izin, silahkan laporkan kepada kami, dan insya Allah kami akan datang dengan tim Satgas, dan kita akan bikin berita acara dan kita laporkan dan kita tutup tambangnya. Mungkin itu. Baik, jadi cukup banyak yang sudah ditutup ya untuk tambang ilegal tadi ya Pak Kadis ya. Saya ke Prof. Aris, ini masih ada waktu. Prof. Aris, bagaimana melihat fenomena banyaknya tambang ilegal, dan tapi tadi sudah disampaikan sudah ada beberapa yang ditutup. Bagaimana melihat efektivitas begitu ya penutupan tambang ilegal tersebut. Nah, jangan sampai setelah ditutup kemudian membuka kembali di tempat yang lain dan juga beroperasi kembali. Ya, pengawasan memang tidak hanya berhenti di tingkat penindakan dan penutupan yang tadi sudah disampaikan Pak Kadis gitu. Monitoring lanjutan memang diperlukan supaya setelah penindakan nanti pengawasan yang melibatkan berbagai stakeholder itu diabaikan gitu. Ini menjadi penting. Dan yang tidak kalah pentingnya kan juga partisipasi masyarakat. Kemudian wartawan, LSM itu bagian dari proses dan tata kelola bersama yang memang bisa terintegrasi gitu. Karena kalau mengandalkan sepenuhnya kepada pengawasan pemerintah itu juga ada keterbatasan tertentu yang itu tidak bisa secara penuh untuk bisa. Nah, multi stakeholder di dalam tata kelola tambang ini menjadi penting. Kira-kira itu kata kuncinya. Baik, artinya juga peran serta masyarakat ini dibutuhkan begitu ya, karena keterbatasan dari penegak hukum misalnya tidak bisa standby 24 jam begitu ya Pak Aris. Kemudian juga dari pemerintah tentu saja ini juga memiliki keterbatasan, artinya masyarakat pun dilibatkan dalam bentuk pengawasan lingkungan. Betul, tadi ya. Dari segi pertambangan. Kemudian kalau kita berbicara terkait dengan dampak lingkungan, saya masih ke Prof. Aris. Dari sisi perspektif hukum lingkungan begitu, sejauh mana konsep pencemaran membayar atau polluter pass principle bisa ditagih atau dijeratkan kepada perusahaan tambang yang menelantarkan lahan bekas tambangnya. Apakah ini juga bisa dijerat begitu?
ada pendekatan pendekatan di dalam pengusaha pertambangan yang melakukan pencemaran, ada pendekatan yang sifatnya preemptif. Artinya bagaimana mencegah supaya penambang itu tidak melakukan pencemaran. Itu sudah terintegrasi di dalam proses perizinan yang memang diberikan. Ya, di dalam konteks itu juga perusahaan tambang itu ada kewajiban membayar iuran pasca operasi atau apabila ada pencemaran lingkungan gitu. Nah, apabila terjadi pencemaran itu diharapkan prosesnya itu bisa diselesaikan secara mediasi. Itu proses perdatanya gitu. Sehingga prinsip siapa yang melakukan pencemaran harus membayar ganti rugi itu bisa efektif, dan itu sudah ada payung hukumnya di dalam peraturan Kementerian Lingkungan Hidup. Dan itu diintegrasikan dan berlaku termasuk di dalamnya di dalam pencemaran perusahaan tambang. Kira-kira itu yang kita bisa. Karena memang harus ada sanksi ya untuk membayar terhadap dampak lingkungan. Tidak terasa ini 1 jam Bapak-Bapak kebersamaan kita di episode kali ini di Banten Insight. Namun sebelum kita pamit, ada closing statement atau mungkin juga pesan dan juga harapan dari masing-masing narasumber. Dari Prof. Aris terlebih dahulu, silakan apa yang ingin disampaikan terkait dengan tema kita. Baik, terima kasih. Menggarisbawahi tentang pertambangan dan tata kelolanya, saya meletakkan di dalam kerangka yang lebih besar bahwa hukum itu tidak hanya peraturan, tetapi harus juga diletakkan di dalam tata kelola. Nah, di sini menjadi dimensi manusia di dalam tata kelola pertambangan menjadi penting. Gitu. Nah, di dalam konteks dimensi manusia itu memang bagaimana undang-undang pertambangan itu bisa dipatuhi oleh stakeholder yang ada, utamanya adalah main stakeholdernya adalah pemerintah sebagai pelaku utama yang memberikan perizinan, pengawasan sampai penindakan, itu memang punya kompetensi yang memadai. Kemudian di sisi lain adalah si pelaku usaha itu memerlukan pemahaman hukum yang memadai. Tidak cukup hanya pengusaha, tapi juga harus melibatkan konsultan yang kompeten. Apakah itu konsultan di wilayah di teknisnya pertambangan atau konsultasinya di dalam proses-proses pemenuhan kepatuhan perizinan dan kelengkapannya. Itu akan menjadi penting untuk bisa mewujudkan tata kelola pertambangan yang sustainable, yang tentu berkeadilan dan tidak merugikan masyarakat. Kira-kira itu yang harus digarisbawahi. Berkeadilan dan tidak merugikan masyarakat, itu yang poin utama yang bisa disampaikan. Terima kasih Prof. Aris sudah hadir di TVRI Banten. Terakhir penutup mungkin closing statement dari Pak Kadis, silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan masyarakat Banten yang saya cintai dan saya banggakan. Sumber daya pertambangan bukan hanya saja kita mengambil, memanfaatkan, tapi harus kita jaga, kita kelola dengan baik untuk kepentingan masyarakat, dan kita harus jaga lingkungan juga untuk anak cucu kita di masa yang akan datang. Pertambangan, tata kelola tambang yang di Provinsi Banten, kami berkomitmen Pak Gubernur dan Provinsi Banten bahwa tata kelola tambang harus kita jaga. 3 pilar utama yaitu penegakan regulasi, penegakan hukum yang berkeadilan, dan pelaksanaan pertambangan dengan cara good mining practice. Dan kami berharap kepada pelaku pertambangan menjaga batu mutu lingkungan, reklamasi dan pasca tambang ada sesuatu yang kewajiban yang harus dilaksanakan. Bukan hanya di atas kertas saja. Dan itu harus dilaksanakan untuk menjaga masa depan kelestarian lingkungan untuk anak cucu kita ke depan. Dan kami mohon kepada masyarakat untuk bareng-bareng dengan kita semua untuk menjaga pertambangan ini biar berjalan dengan baik, lingkungan tetap dijaga dan masyarakat bisa melaksanakan manfaatnya. Jadi pertambangan berdaya, lingkungan lestari,
masyarakat sejahtera. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten, Bapak Ari James Faradi sudah hadir di TVRI Stasiun Banten. Sehat selalu Bapak-Bapak, insya Allah nanti kita bisa bertemu kembali dengan tema-tema yang berbeda. Dan pemirsa TVRI Stasiun Banten tuntas sudah kebersamaan kita dalam Banten Insight kali ini terkait dengan tata kelola pertambangan di Provinsi Banten, bagaimana bisa menggerakkan roda perekonomian di Provinsi Banten dengan juga tentu saja berkontribusi terhadap pendapatan daerah dan tetap saja dengan menjaga kelestarian lingkungan. Saya Ratu Fitri pamit, sampai bertemu kembali di Banten Insight berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.